semadi ita saluhutna, amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam renungan harian pagi HKBP Dukuh Kupang. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang menyertai kami dari malam tadi hingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, serta hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Mungkinkah salju Libanon mencair meninggalkan lerengnya yang berbatu? Mungkinkah air gunung yang sejuk akan mengering? Akan tetapi, umatku telah melupakan aku. Mereka membakar kurban kepada ilah yang sia-sia. Mereka tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, di jalan-jalan dari zaman dahulu, dan mengambil jalan pintas, jalan yang tidak dibuat. Dalam bahasa Batak dikatakan, di ayatnya yang ke-14 dan 15, tung tagamon mamas sohot abbolas ni Libanon mabaor siyan dolok batu tu adaran, manang tagamon masik maait akkana bolon, akkana manurus akkana mabaor, alay tahe anggo baksokku tung di halupa hondoau, tung dalanan nasida dalan akkasian narobi, gabe mardalan nasida di akka dalan naso pinauli. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Topik atau yang paling difokuskan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ialah jangan meninggalkan sumber air hidup. Yang menulis kitab Yeremia ini adalah Yeremia yang memakai gambaran alam yang kuat, yaitu Gunung Libanon yang puncaknya selalu tertutup salju dan sumber air dingin yang mengalir dan dari sana itu tidak pernah kering. Airnya tidak pernah kering, dan secara alami airnya tidak mungkin hilang, airnya tidak mungkin kering. Akan tetapi secara eksplisit Allah ingin mengatakan melalui Nabi Yeremia bahwa yang terjadi secara alamiah, kekeringan itu, kehilangan sumber air itu justru terjadi pada umatnya, di mana umat Israel malah meninggalkan Allah yang merupakan sumber air hidup. Ini adalah gambaran keanehan rohani. Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuatu yang seharusnya mustahil malah dilupakan oleh manusia. Allah yang sebagai penciptanya yang seharusnya mustahil manusia tidak mungkin melupakannya, akan tetapi manusia malah melupakan penciptanya. Di zaman Yeremia ini, umat Israel telah beralih menyembah patung-patung berhala, mengandalkan kekuatan bangsa lain dan melupakan Allah yang telah menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir, keluar dari tanah Mesir. Maka amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang ingin diajarkan oleh firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama, Allah adalah sumber kesegaran rohani. Di mana tadi dikatakan Gunung Libanon itu melambangkan suatu ketetapan, suatu kesegaran yang tidak pernah kering. Sama seperti Allah, kasih Allah itu tidak pernah kering bagi kita, amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti Gunung Libanon itu. Akan tetapi banyak orang yang malah menggali, yang malah mencari sumur yang bocor, kepuasan dunia. Dan jika kehidupan rohani terasa kering, bukan karena Allah yang berhenti mengalirkan kasih kepada manusia, mengalirkan kasih kepada bangsa Israel, akan tetapi manusianya tersebutlah
yang memilih untuk menjauh dari sumber air hidup itu. Maka amang inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menjalani kehidupan ada dua pilihan. Apakah kita tetap merindukan sumber air hidup, yaitu Yesus itu sendiri, atau kita malah mencari sumber yang lain, sumur yang bocor, yaitu kepuasan duniawi. Di posisi manakah kita amang inang? Justru umat Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah telah menukar yang sejati dengan kesia-siaan. Dan akibatnya manusia atau umat Israel yang sesuai dengan Yeremia ini justru tersesat dari jalan yang benar. Memilih jalan yang tidak pernah dibuat oleh Allah dalam kehidupannya. Memilih jalan untuk menjadi tersandung. Itulah yang dilakukan bangsa Israel. Maka amang inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang dialami oleh bangsa Israel juga kita alami. Banyak promosi dunia ini yang menggiurkan, yang ingin kita tersandung, yang ingin mengambil kita dari jalan kebenaran. Akan tetapi amang inang, seperti gunung Libanon yang tidak mungkin kering tersebut, seperti itulah kasih Allah dalam kehidupan kita, sumber air yang memberikan kesegaran dalam kehidupan kita. Maka tugas kita adalah untuk kembali ke sumber air hidup itu. Dikarenakan dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 bahwa Allah lah sumber air yang hidup. Dunia ini banyak menawarkan air pengganti, banyak menawarkan sumber-sumber pengganti, akan tetapi hanya Yesus saja yang dapat memuaskan dahaga manusia dalam kebenarannya, dalam kasihnya, dan dalam keadilannya. Hanya bersumber pada Yesus. Jika kita mencari kebenaran, kasih, keadilan, maka sumbernya itu hanya dari Yesus. Maka amang inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, peliharalah kesetiaan kita kepada Yesus, kepada Tuhan, di tengah-tengah arus dunia ini. Arus yang bisa membawa kita kemana saja. Akan tetapi kita sebagai orang Kristen adalah patut untuk menjaga, memelihara, menata ulang prioritas kita. Apakah kita adalah sebagai anak-anak Allah memiliki prioritas dan meyakini dalam kehidupan kita bahwa kita tetap pada jalan, yaitu Yesus sebagai sumber air hidup. Maka amang inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, pasti akan banyak program-program duniawi ini yang menggugah kita untuk jatuh dan tersandung, untuk mencoba hal-hal yang baru. Akan tetapi itu adalah hal-hal duniawi. Akan tetapi yang perlu kita yakini dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sehari-hari, jika kita mencari kebenaran, keadilan, dan kasih, itu tersebut sumbernya hanya dapat kita temukan dalam Yesus Kristus. Maka sebagai jemaat Tuhan, tugas dan fungsi kita menata ulang prioritas kita. Jika kita terbawa-bawa pada arus dunia ini, maka prioritas kita bukan Yesus sebagai sumber air hidup. Akan tetapi jika kita tetap setia dalam perintahnya, dalam firman-Nya, maka kita akan menerima kepuasan dahaga, kelegaan rohani, yaitu bersumber dari Yesus yang sebagai sumber air kehidupan dalam kita. Maka amang inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjalani kehidupan kita satu hari ini dan hari-hari ke depannya, maka ada baiknya kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk terus menunjukkan, menuntun kita, untuk mengarahkan kita kemanakah sumber air kehidupan yang kekal, yaitu Yesus itu. Maka dalam menjalani kehidupan kita, baiklah kita menjadi anak-anak Allah yang percaya bahwa Yesus hanya satu-satunya sumber air kehidupan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang menyertai kami dalam proses kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengajari kami agar kami dapat mencari Engkau sebagai sumber air kehidupan kami, dan dalam menjalani, menghadapi setiap proses kehidupan kami di dunia ini, Tuhanlah yang menuntun jalan kami. Kiranya Engkau juga yang memberkati jemaat-Mu di HKBP Dukuh Kupang secara keseluruhan. Berkati mereka dalam pekerjaannya, kesehatannya, rezekinya, serta dalam keluarganya. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan proses kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati.